genep belas jajaran ka genep belas ti handap wa yuqtalu ayil muslimu jajaran ka genep belas ti handap kitab Fathul Mu'in halaman 3 jajaran ka genep belas ti handap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Radhiyallahu ankum ila an qala wa yuqtalu yang dibunuh ayil muslimu tegasna jalma muslim wa yuqtalu yang dibunuh eta jalma muslim mukallaf tur anu suci ayil muslimu tegasna jalma muslim al mukallafu anu mukallaf tegasna aqil balik at-tahiru tur anu suci haddan karena ngalaksanakeun hukuman bidarbi unuqin ku ditigas beheungna in akhrajaha lamun ngaluarkeun eta muslim mukallaf tahir kana eta salat anu diwajibkeun ayil maktubata tegasna kana salat anu difardukeun amidan halna anu ngahaja an waqti jam'in dina waktu ngajama laha kana eta salat anu diwajibkeun ingkana lamun aya eta ngaluarkeunna teh kaslan eta karena kedul ma'atiqadi wujubiha sarta nekadkeun kana kawajibanana eta salat wajib sarta nekadkeun kana wajibna eta salat anu wajib in lam yatub
lamun teu daek tobat eta jalma ba'dal istitabati eta istitabah atau istinabah. Eta titikna bilih aya anu nun gentos dihanap ba dan sanes nun. Bilih aya nu lepat titik eta nun gentos titikna sanes di luhur dihanap istitabati ba sanes nun bilih aya nu lepat. Ba'dal istitabati dina saenggeusna dititah tobat wa ala nadbil istitabati jeung netepan kana sunnatna marentahkeun supaya tobat la yadmanu henteu katempuhan sahaman jalma qatalahu anu maihan eta jalma ka eta jalma nu ninggalkeun salat qabla taubati samemeh tobat lakinnahu tatapina eta jalma nu maihan ya samu eta doa ka manehna wa yuqtalu jeung dibunuh eta jelma nu ninggalkeun salat fardu kufran karena hukuman kafir kufran karena kafir intarokaha lamun ninggalkeun eta jalma kana eta salat wajib jahidan halna anu ingkar tegasna teu percaya wujubaha kana wajibna eta salat fardu fala yughassalu maka teu wajib diadusan eta jalma nalika geus maotna wala yusalla jeung teu meunang disolatan saha alaihi eta jalma nu ninggalkeun salat bari ingkar kana wajibna salat wallahu
shawab wa ilal marji wal ma'ab. Cirian hancana dari kadinya insyaallah enjing wa yubadiru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Sebelum dilanjutkan dengan penjelasan yang telah kita kaji, yang sedang kita kaji, dimohon kepada semua jamaah ridhanya, keikhlasannya untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita yang sedang sakit, orang tua kita, saudara-saudara kita, muslimin muslimat dimanapun adanya, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumahnya masing-masing. Mobil khusus untuk Kakanda Kiai Abdul Wahab, Kiai Haji Zainuddin Abu Talha, Haji Aisyah, juga guru saya di Malang Habib Saleh Ali Terus. Mudah-mudahan semuanya saudara-saudara yang sakit, kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesembuhan, secepatnya diangkat dan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Dan mudah-mudahan jamaah kita yang biasa ikut ngaji, mungkin ada yang sedang sakit, mudah-mudahan secepatnya Allah berikan kesembuhan zahiran wa batinan, zahiran wa batinan bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Mengajang itu di data yang belum punya tafsir Jalalain, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Ibu-ibu tadi berapa ibu-ibu? 9 yang belum punya tafsir Jalalain. Bapak-bapak berapa? 5 bapak-bapak. Bilih ta can gaduh Pak RW, kanggo ngagaleuna ngebon we. Ya, ngebon ya, insyaallah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kemarin pembahasan bagaimana keistimewaan dan diistimewakan oleh Allah dan diistimewakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencari ilmu, ya. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kami semua diberikan istiqamah, diberikan istiqamah, diberikan istiqamah untuk melaksanakan segala kebaikan amal saleh zahir maupun batin, juga diberikan istiqamah untuk meninggalkan segala kemaksiatan zahir maupun batin, khususnya ya Allah dengan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Engkau memberikan istiqamah kepada kami semua di dalam menghadiri talabul ilmi, di dalam talabul ilmi, di dalam talabul ilmi, dan mudah-mudahan ilmu yang kami kaji ya Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang bermanfaat, yang bermanfaat, yang membawa keberkahan untuk kami semua di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemarin
Kita bahas bagaimana keistimewaan orang yang mencari ilmu. Itu baru yang mencari ilmu, apalagi orang yang punya ilmu, apalagi orang yang mengamalkan ilmu. Ulama, apalagi ulama, ini baru santrinya. Santri ini terbagi dua. Ada santri kalong, ya. Ini santri kalong banyak, ya. Artinya santri kalong itu tidak menetap di pesantren, ya. Ngajinya juga terbatas, beda dengan santri yang menetap pada pesantren. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan jadi santrinya termasuk talibul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Hanya bedanya kalau santri kalong, kalau mungkin tidak seperti santri biasa, tidak ada imtihan ujian, tidak ada, ya. Daya ujian, daya, tidak ada pengetesan, tidak ada. Walaupun dites jiwa, ya, insya Allah tidak ada untuk santri kalau beda dengan santri pesantren, ya. Kalau santri kalian harus menghafal, mengulang-ulang, ada ujian, harus dan wajib itu, ya. Itu beda lagi kalian, ya, gitu. Nah, di sini di dalam kitab masih kitab Is'adur Rafiq. Is'adur Rafiq ini diantaranya syarah kitab Sulamut Taufiq pada halaman 39. Kemarin dijelaskan wa man a'ana talibal ilmi kataballahu lahu bara'atan minan nar. Siapa orang yang membantu orang yang mencari ilmu, maka Allah menulisnya, ditulis oleh Allah orang tersebut pembebasan dari api neraka. Ya, mudah-mudahan, ya, semua yang membantu kepada orang yang sedang thalabul ilmi, Allah berikan kebebasan di dunia dan di akhiratnya, dibebaskan, diselamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ala wa inna talibal ilmi idza mata ghafarallahu liman hadara janazatah. Masya Allah, luar biasa. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang mencari ilmu apabila dia meninggal, ya, orang dia sedang mencari ilmu, seorang sedang thalabul ilmi, sedang punya rutinan thalabul ilmi, lalu dia meninggal. Bagaimana keistimewaannya? Ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni liman hadara janazatahu, kepada orang yang menghadiri jenazahnya itu talibul ilmi. Masya Allah, Masya Allah, ya, luar biasa kemuliaan orang yang mencari ilmu. Sampai orang yang menghadiri jenazahnya orang yang mencari ilmu, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kemuliaannya ilmu agama. Sampai situ orang yang mencari ilmu, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu, memberi keberuntungan kepada orang yang menghadiri kepada jenazahnya. Yang menghadiri jenazahnya mendapatkan ampunan dari Allah karena menghadiri jenazah orang yang mencari ilmu. Kemudian faqila limalikin rubbama yatlubu li ajli dunya faqala awalaysa yuqalu talibu ilmin wala yuqalu talibu dunya. Ditanyakan kepada Imam Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, ditanyakan bagaimana rubbama yatlubuhu, bisa jadi orang yang mencari ilmu itu dia mencarinya itu karena dunia, bukan karena Allah. Faqala, maka berkata Imam Malik bin Dinar, awalaysa yuqalu talibu ilmin, apakah bukankah dia disebut orang yang mencari ilmu? Wala yuqalu talibu dunya, dan tidak dikatakan dia sedang mencari dunia, ya. Artinya perbaiki niat kita, ya. Sayang kalau niat kita nggak baik, ya. Karena amal soleh menjadi tidak baik karena niatnya tidak baik. Perbaiki niat, ya, perbaiki niat. Semua yang bicaranya, yang mengajarnya, yang belajarnya, semua perbaiki niat, ya. Niatkan di dalam thalabul ilmi mengharap ridha Allah, niat yang baik, niat yang baik. Dalam segala hal amal saleh, niat kita harus yang baik, ya. Karena jika tidak dibarengi dengan niat yang baik, itu menjadi tidak
baik, baca Qurannya nggak jadi pahala, sodakohnya nggak jadi pahala, ngajinya nggak jadi pahala. Kenapa? Karena niatnya tidak baik. Maka perbaiki niat ini penting. Niat ini sangat penting, ya. Orang bisa jadi zahirnya sedang taat, padahal hakikatnya sedang maksiat. Bisa jadi. Zahirnya sedang di majelis ilmu, zahirnya sedang baca Quran, zahirnya sedang sedekah, padahal di sisi Allah, di hadapan Allah, orang tersebut bukan sedang bertaat, bukan sedang taat, tapi sedang maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena busuknya niat. Karena busuknya niat. Maka perbaiki ini niat. Jangan sampai ada niat-niat yang busuk di dalam hati kita, ada niat-niat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa man adza talibal ilmi, siapa orang yang menyakiti, yang mengganggu, yang menghalang-halang, ya, yang menyakiti, yang mengganggu kepada orang yang mencari ilmu, la'anathul malaikah, orang tersebut dilaknat oleh para malaikat. Malaikat semua marah, malaikat semua melaknat kepada orang yang mengganggu, yang menghalang-halang kepada orang yang talabul. Masya Allah, luar biasa pembelaan para malaikat. Sangat cintanya para malaikat kepada orang yang mencari ilmu agama. Kemudian, walaqiyallaha yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Jika orang tersebut mati, di dalam ketika matinya dia hatinya masih benci terhadap orang yang mencari ilmu, tidak senang kepada orang-orang yang mencari ilmu, dia mengganggu, menyakiti, memaki orang-orang yang mencari ilmu, lalu dia tidak tobat, matinya ada dalam apa? Wa huwa ghadban, Allah murka kepada orang tersebut. Matinya dimurkai oleh Allah. Allah murka kepada orang tersebut. Ya, ketika dia mati tapi hatinya belum taubat dari menyakiti kepada orang-orang yang mencari ilmu agama. Ala wa inna man a'ana talibal ilmi bidirhamin, Masya Allah, basyaratul malaikah inda naz'i ruhi bil jannah. Ketahuilah, siapa orang yang membantu kepada orang yang mencari ilmu, dia bantu. Dia nggak punya tempat, dia bikinkan tempat. Dia nggak punya bangku, dia bikin bangku. Dia pun nggak punya apa, kitab, dia bantu belikan kitab. Untuk siapa? Orang yang sedang mencari ilmu. Dia tidak punya beras, dia kasih beras. Apapun itu, dia bantu. Kalau mampu dengan uang. Tidak mampu dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan segala kebaikan. Apa keuntungannya jika orang membantu kepada orang yang mencari ilmu? Ternyata dia majelisnya itu nggak ada karpetnya, dia belikan karpet. Ternyata tidak ada toanya, belikan toa. Tidak ada lampunya, belikan lampu. Wah, pokoknya difasilitasi untuk orang yang mencari. Oh, kenapa kamu nggak ngaji? Nggak ada bensinnya, Bu ya. Lah, kade PRW kontrol. Nu biasa ngaji itu ngaji tanyakeun heula. Bisi eueuh bensin. Ya, kunaon teu ngaji teu aya bensinna. Dah, kade bantuan. Bantu untuk bensinnya, bantu untuk makannya. Kalau kita mampu dengan harta kita gunakan untuk jalan yang diridhai oleh Allah. Masya Allah, ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang membantu orang yang mencari ilmu bidirhamin dengan 1 dirham. Berapa 1 dirham kemarin? Sekitar 40.000 diberikan kepada orang yang thalabul ilmi, ya. Barangkali dia nggak punya buku, nggak punya kitab, nggak punya tasbih, nggak punya baju, ya, keperluan dia, kita beri 40.000 kepada orang yang mencari ilmu. Apa keuntungannya? Basyaratul malaikah inda naz'i ruhi bil jannah. Orang tersebut akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan semua yang membantu, ya, berikan kabar gembira ketika sakaratul maut. Semua yang membantu, baik dengan tenaganya, baik dengan hartanya, baik dengan makanannya, dengan apa saja kebaikannya, mudah-mudahan ini menjadi kabar gembira ketika sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin.
Jadi jelema nu daek mantuan ka jelema nu nyiar ilmu, orang yang mau bantu kepada orang yang talibul ilm, ketika sakaratul maut dia akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Alhamdulillah. Maka kita jangan sayang harta kita untuk membantu majelis ilmu. Ya, lihat ada majelis ilmu, tempat ngaji belum beres, kita bantu dengan apa saja. Saya wakafkan kitab, alhamdulillah nambah. Terus saya kamu di 10 kitab. Alhamdulillah. Alhamdulillah siap cenah. Kitab enjing teu siap. Kade tong teu kadarieu. Ya. Pak Kurnia siap kitab insyaallah. Insyaallah. Terus aya nu ngiring jariah 30 kitab insyaallah. Insyaallah ini kabar gembira, keberuntungan ya. Alhamdulillah kita harus gembira. Ketika orang mau ngaji kita gembira, bukan gembira karena saya banyak jamaah, bukan itu yang kita gembira. Mereka berjalan kaki kepada majelis ilmu. Udah alhamdulillah mereka melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kumpulan ini mudah-mudahan menjadi penghibur lara, menjadi kegembiraan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sadar, kalau kita jujur, kita ini banyak menjadi nangisnya Nabi di alam kuburnya. Nabi banyak nangis karena kita, karena memikirkan kita, karena lihat kelakuan kita bermaksiat tiap hari, tidak taat kepada Allah. Ini menjadi kecewa hati Rasulullah SAW di alam kuburnya. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis hadir ini, Rasulullah SAW gembira dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang membantu, orang yang mencari ilmu dengan 1 dirham, maka orang tersebut akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat ketika sakaratul. Dia akan mendapatkan kabar gembira. Ini yang memberi kabar gembira siapa? Para malaikat memberi kabar gembira kepada orang tersebut bahwa orang tersebut akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa futiha lahu babun minan nur fi qabrih, dan dibukakan bagi orang tersebut pintu dari cahaya di dalam kuburnya. Kuburnya akan penuh dengan cahaya. Ketika orang di dunianya dia gemar membantu orang yang mencari ilmu agama. Wa ruwiya marfu'an, dan diriwayatkan hadis marfu', idza jama'al alim wal ghaim al jannat ay bi wadhaifil ibadat wa huwa jahil bima zada al fadl ain al sirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah berkumpul alim, orang yang berilmu, alim, orang yang berilmu, dia itu beramal, wal qaim, dan orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli, dia ibadahnya rajin, hanya dia pengetahuannya hanya fardu ain saja, yang wajibnya saja, tapi dia tidak mengerti yang lainnya. Tapi kalau alim, dia mengerti yang wajibnya, yang fardu ain, dan yang fardu kifayah, dan yang sunnahnya, dia mengerti semua. Dan alim ini mengamalkan ilmunya. Ketika sampai di siratul mustaqim, ala sirat, ketika mereka telah melewati jembatan sirat, qila lil abid udkhulil jannah wa tan'am bi ibadatik. Maka dikatakan kepada ahli ibadah tersebut, ketika mereka ahli ibadah dan orang alim tersebut sudah lulus melewati siratul mustaqim, melewati bahayanya siratul mustaqim, maka dikatakan kepada 2 orang tersebut, wahai ahli ibadah, masuklah kamu ke dalam surga Allah, dan bersenang-senanglah kamu di surga Allah karena berkah ibadahmu kelak dahulu di dunia. Itu dikatakan kepada siapa? Orang ahli ibadah. Kemudian waqila lil alim kif, dan dikatakan kepada orang alim, berhenti dulu kamu nggak boleh dulu masuk. Kalau tadi kepada ahli ibadah bagaimana? Silakan cepat masuk, bersenang-senang kamu di surga karena ibadah kamu di dunia, karena kamu habiskan waktumu untuk ibadah di dunia. Silakan masuk surga, senang-senang di surga. Tapi ketika orang alim mau masuk surga, jangan dulu. Kif, berhenti dulu. Jangan dulu masuk surga. Kemudian fashfa liman ahbabta.
berilah pertolongan oleh kamu siapa saja yang engkau cintai. Allahu Akbar. Itu kehebatan kemuliaan orang alim, ulama. Maka kita, kalau kita belum jadi ulama, ya minimal kita itu harus cinta kepada ulama. Kita wajib cinta kepada para ulama, memuliakan ulama, menghargai ulama, membantu para ulama. Ya. Kenapa? Fasfa' liman ahbabta. Silakan beri pertolongan oleh engkau siapapun orang yang engkau cintai. Alhamdulillah. Nah, itu yang dicintai oleh para ulama, yang ada di dalam hatinya ulama, si A, si B, si C, nanti di akhiratnya akan mendapatkan syafaat ulama. Amin ya rabbal. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat para ulama, ya. Yang kita kaji tafsir Jalalain itu karangan siapa? Ulama. Yang kita kaji Fathul Muin karangan siapa? Ulama. Nah, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari mereka, karena mereka gembira ketika dibaca kitabnya, karangannya dibaca gembira. Kenapa? Pahalanya ngalir kepada mereka, dan mereka akan membalas kepada orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Bagaimana pembalasannya? Sebelum mereka akan masuk surga, oleh Allah di stop dulu, jangan dulu masuk surga. Cari orang-orang yang engkau cintai dahulu di dunia. Cari orang-orang yang menjadi donaturmu dahulu di dunia. Cari orang-orang yang pernah membantumu dahulu di dunia. Cari orang-orang yang engkau cintai dahulu di dunia. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh para ulama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fa innaka la tashfa'u li ahadin illa syufi'ta. Karena sungguhnya engkau tidaklah memberi syafaat kepada seorang kecuali syafaatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan dan keuntungan bagi orang-orang yang membantu para ulama, yang ada di dalam hatinya para ulama, yang mencintai para ulama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan yang diidolakan oleh orang tersebut. Siapa yang diidolakan oleh orang tersebut, dia pasti akan berkumpul dengan mereka kelak di akhirat. Kalau yang dia idolakan para ulama, ya, para ulama, meskipun kita belum nyampe kepada derajat ulama, insya Allah kumpul dengan mereka. Amin. Ini kita berusaha saat ini. Mudah-mudahan dengan membaca kitab ini, hadir majlis ulama ini, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hati-hati kalau orang mengidolakan orang kafir, mengidolakan ahli maksiat, mengidolakan orang-orang yang lupa kepada Allah, hati-hati. Nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan mereka. Nauzubillah min. Hati-hati ibu ya. Kita hati-hati jangan sampai mengidolakan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jangan mengidolakan, jangan mencintai, jangan. Cintai para kekasih Allah, khususnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa harapannya? Agar kita kelak di akhirat berkumpul dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Karena sadayana itu yang berhubungan dengan keistimewaan orang yang membantu kepada orang yang mencari ilmu agama. Kemudian dalam kitab Kifayatul Atqiyah halaman 62, ya, halaman 62. Kalau kitab Nadhum Buyanya hanya halaman 22. Nah, di dalam kitab Azkiyah ini ada nazam yang menjelaskan tentang keistimewaan orang yang mau melaksanakan atau mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man fi tariqil litta'allumi yasluku fa ilal
kitab Nadham Buya halaman 22 jajaran pertama dari atas. Deui punjul jalma anu deui punjul jalma anu nyiar ilmu anu maksudna ibadah ka Allah Ta'ala sing saha anu indi maksud nyiar ilmu ka surga ka ridho Allah jalan teh gampilan sing saha anu indi maksud nyiar ilmu ka surga ka ridho Allah jalan teh gampilan sing saha anu indi maksud nyiar ilmu ka surga ka ridho Allah jalan teh gampilan. Nah ini sedang menjelaskan keuntungan keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau melangkahkan kakinya ke majlis ilmu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Rawahu At-Tirmidzi. Dalam kitab Kifayatul Atqiya halaman 62. Musannif ini mengambil penjelasan dalil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka," siapa orang yang menempuh, menempuh tariqan akan satu jalan, yaltamisu yang maksudnya kemana, mau apa, yaltamisu yang maksudnya itu mencari-cari orang tersebut, fihi pada itu jalan, ilman akan ilmu, maksudnya akan mencari ilmu. Ya urang kadari lalempang henteu atawa ngapung mangating sumping gade ngapung atau mapah ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Siapa orang yang menempuh satu jalan yang tujuannya dia mencari ilmu agama, yang niatnya baik, ingin mendapat ridho Allah, niat ibadah kepada Allah, niatnya baik ya. Apa keuntungannya? Sahalallahu, pasti memudahkan Allah lahu kepada orang tersebut tariqan akan jalan ilal jannah, menuju surganya Allah. Amin. Ini kabar gembira dan jaminan dari siapa? Dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira mengating dari Nabi Muhammad, mengating kabar gembira, jaminan dari Rasul. Yang mustahil bohong Rasul pasti akan terjadi, mengating ya, pasti akan terjadi. Orang yang menempuh kepada suatu jalan untuk mencari ilmu agama disertai dengan niat yang baik, pasti dimudahkan oleh Allah kelak di akhirat masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Kurang teh kan kayak di akhirat teh dibalikeun teh ka dua tempat, imma ka surga wa imma urang teh sararea. Kita semua pasti akan kembali itu antara satu dari dua tersebut, surga atau neraka. Bagi orang yang di dunianya dia istiqamah,
jalan menuju, baik dengan kendaraannya, dengan motornya, dengan mobilnya, mun bisa mah dengan kapalnya. Andai kata Bunghar boga helikopter, tiap ngaji kena helikopter. Andai kata, ya, andai kata seperti itu, tidak mustahil itu barang bisa yang terjadi. Dia menempuh suatu jalan tujuannya mencari ilmu agama karena mengharap ridha Allah, karena diperintahkan oleh Allah, karena ibadah kepada Allah. Keistimewaannya mati sahalallah, pakai bahasanya lafadznya lafadz fi'il madhi litahqiq, pasti Allah mudahkan, bukan yusahilullah, tapi Allah Rasul pakai bahasa sahala, pasti akan Allah mudahkan orang tersebut untuk menuju jalan ke surganya Allah. Amin. Hayang hese hayang babari ke di akhirat ke surga. Tah sok atuh ayeuna geus aya tah modal keur babari asup ka surga teh. Naon sing babari sampean urang sing hararampang angkat ka pangaosan. Dimanapun, lain di dia wae, di mana wae, Pak RW. Mundani, lain di dia wae. Ngating, lain di dia. Dimanapun ada pengajian di kampung kita, kita ikut. Siapapun mereka yang mengajarnya, asal yang ahli sunnah wal jamaah, ya, siapapun ikut ngaji. Ada pengajian ikut hadir. Apa keuntungannya? Allah mudahkan dia melangkah ke dalam surganya Allah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Artinya bagaimana? Ketika dia begitu dibangkitkan nanti di akhirat, segala masalah dia akan dipermudah oleh Allah. Ketika ada timbangan amal dimudahkan, lolos. Hisab lolos. Siratal mustaqim lolos. Masya Allah, mudah masuk ke dalam surganya. Sangat mudah, tidak banyak hambatan. Tidak banyak apa? Hambatan. Tidak disulitkan oleh Allah kelak di akhirat untuk menuju surganya Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang di dunianya dia istiqamah menuju tempat-tempat majelis ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur. Kita harus alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah selama-lamanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan sampai kita ada niat besok isukan marek eureun heula. Da ulah aya kitu. Tong aya niat kitu aing buat salah tah. Geus diniatan isukan rek haji deui kitu. Kumaha isuk nama. Tong diniatan ti aya kada isukan berbawa haji. Atas mana nih? Pating, tong diniatan. Gusti enjing mah abdi moal ulah. Niatan isukan rek haji kitu we. Ngarah meunang ganjaran nih. Niat ieu mah geus diniatan goreng teh. Ai goreng tuh diniatan. Ai teu ngaji goreng teh. Goreng lamun aya udzur, goreng teu ngaji teh lamun aya udzur mah. Jadi tong diniatan rek eureun ngaji mah. Diniatan teh rek istiqomah ngahadiran tolabun kudu kitu. Sebab kengeng ganjaran niat. Andai kata dina prakna isukan teh wallahu alam nah hirup keneh nah geus eureun ngarehat. Tanda apa? Nya PRW nah damang nah gering apa? Kada apa isuk teh? Dina darna isukan nya mudah-mudahan sing sarareha, sing paranjang yuswa, sing jalembar rezeki, sing tabih-tabih saroleh. Amin ya rabbal alamin. Karena sadayana karena si bibu lamun rek eureun ngaji tong dini niatan keur bagoreng tuh di niatan dah. Kagoreng mah ulah dini niatan erek mah niatan ka saya. Gusti abdi enjing bade ngaos deui kitu we ka Gusti. Engkena ditulungan ku Allah. Ceuk Allah teh da maneh mah geus boga niat alus rek ngaji, dibere deui cageurna ku Allah. Dibere deui hirupna ku Allah. Dibere deui kesempatanna ku Allah. Dan naon geus boga niat alus atuh da. Kahartos.
Tapi lamun geus diniatan isukan rek moal ngaji, siapa geus boga niat goreng. Dicabut tah di makna ku Allah. Jo gering jadi huntu, tahu jadi beuteung. Kunaon teu ngaos jadi patwa. Da dari dia tadi kabari ya udah bawa ngaji. Kardosnya pakurnia kardos. Diniatan urang sing istiqomah. Nu ngomong ge sarua tong niat rek eureun ngawuruh isukan teh. Ya, rek mu niat we ngawuruh. Kitu we sadayana we niatna sing saraya. Amin. Ya Rabbal. Itu keuntungan yang akan terjadi di akhirat. Keuntungan yang akan terjadi di mana? Di akhirat. Bagaimana keuntungan yang akan terjadi di dunia bagi orang yang dia gemar menghadiri ya majelis ilmu. Nah, dibahas oleh ulama dalam kitab Kifayatul Atqiyah halaman 62 dibahas oleh musannif. Wa qauluhu man salaka tariqan ay hissiyatan aw ma'nawiyatan, yakni menempuh jalannya itu hissiyah atau ma'nawiyah, secara ya yakni zahir atau secara batin, au huma ma'an atau kedua-duanya. Fatashmulu anwa' at-tariqil musila ila tahsil anwa'il ulumid diniyah, maka mengurung itu hissiyah dan ma'nawiyah kepada macam-macam jalan yang menyampaikan kepada menghasilkan ilmu-ilmu yang bangsa agama. Wa qawluhu yaltamisu fi ilman ay yatlubu fi dzalika tariq ilman nafi'an. Nah, ini ilman apa? Nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Ya, dia menghadiri majelis ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang bermanfaat? Ketika dia sudah belajar, tambah baik akhlaknya, tambah benar ibadahnya, tambah baik hubungannya dengan Allah, tambah baik hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Nah, itu ilmu manfaat. Dan geus ngaji teh polontong. Dah, kade lamun geus ngaji polontong tah. Geus ngaji teh gawenangan ngagoreng-goreng batur. Ngajeleh batur geus ngaji teh kade. Urang ngaji teh justru urang teh ngara bisa ngahargaan batur. Urang ngaji teh justru urang ngara bisa ngamuliakeun batur. Urang bisa ngaji teh justru urang bisa nyieun kahadean ka batur. Ngagoreng batur ngaji teh lain. Adapun jalla au qalla, baik ilmu yang dia dapatkan banyak atau sedikit, Masya Allah, luar biasa ini. Ini keuntungan luar biasa. Rek loba nu dihasilkan ilmu teh atawa baik yang banyak ilmunya dia dapatkan atau sedikit. Contoh saeutik urang ayeuna. Saeutik mun ilmu teh nya ukur saja pas saeutik atuh. Sajam saeutik atuh loba Pak RW. Saeutik. Ya, lamun 2 jam namahan teh ilmu teh. Namahan, lamun 3 jam beuki namahan euy gitu. Alhamdulillah untung ya keterangan rek loba rek saeutik. Tah eta. Agak sih makan apa? Genah. Eta mah gajina, Pak Kating. Pas datang kadinya teh, aduh 7:30 diizinkeun bae. Pas kadinya teh jam 8 kurang 1/4 keun bae. Pas datang teh jam 8 kurang 5 menit keun bae. Bahkan kadinya teh pas robanang pana keun bae. Ngantong diniatan rek jam 8. Ya, ulah diniatan rek jam 8 suping saya nama awal waktu ulah kakandun. Ya, jalla au qalla, baik banyak yang dia dapatkan ilmu tersebut atau sedikit yang dia dapatkan. Wa qawluhu sahalallahu lahu tariqan ila jannah fid dunya bi ayyuwafiqahu lil amali shalih. Jam 8 insyaallah bersambung besok ya. Insyaallah bersambung bagaimana keuntungannya orang yang menempuh jalan dalam thalabul ilmi di dunianya itu seperti apa yang Allah berikan di dunianya dia sebelum kelak di akhirat akan mendapatkan apa dia, keuntungan apa, keberuntungan apa, keistimewaan apa yang Allah berikan di dunianya sebelum kelak di akhirat. Insyaallah bersambung besok penjelasannya. Mudah-mudahan semua diberikan usia panjang, sehat wal afiyah, zahiran wa batinan, selama-lamanya dijadikan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang istiqamah. Dan mudah-mudahan
ilmu yang kita kaji pada saat ini, ilmu yang kita kaji setiap hari dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang barokah, yang barokah, ilmu yang mendorong kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ilmu yang menjadi penghalang dari segala kemaksiatan zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita diberikan panjang usia mereka dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah cepatkan beri kesembuhan. Mudah-mudahan secepatnya Allah beri kesembuhan kepada mereka zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah rizki yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barokah. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita yang baik, hajat orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat orang-orang yang berbuat baik kepada kita, hajat orang-orang yang menitip doa kepada kita, hajat-hajat dunia dan akhirat yang maslahat mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan musibah yang terjadi pada saat ini di negeri kita yang tercinta dan di semua negeri muslimin mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, secepatnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dijadikan pemimpin yang saleh dan salihah, yang istiqamah, yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan ulama-ulama kita, para ustaz kita dijadikan para ulama, para ustaz yang istiqamah, dipanjangkan usia mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, diberikan kesehatan zahir maupun batin, dilapangkan rizkinya yang barokah, yang banyak, yang mudah, yang halal. Dan mudah-mudahan hajat-hajat mereka digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah ada di alam kubur, saudara-saudara kita yang sudah ada di alam kubur, mudah-mudahan mereka dihujani dengan rahmat Allah. Setiap hari, setiap waktu, setiap detiknya dihujani dengan rahmat Allah, dihujani dengan ampunan Allah, dihujani dengan ridha Allah, dihujani dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rizki, dapat menunaikan ibadah haji dan umrah, ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah, hutang-hutang saudara kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini kampung menjadi kampung yang barokah, masyarakatnya menjadi masyarakat yang barokah, para kiainya, para ulama barusan jadi para ulama yang barokah. Dan mudah-mudahan anak turunan kita dijadikan anak turunan yang saleh dan salihah, saleh dan salihah, yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang barokah, yang barokah, yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan akhir umur kita, akhir umur guru-guru kita, akhir umur para ulama Allah, akhir umur orang tua kita, saudara-saudara kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan pembangunan Pondok Pesantren Darus Surur Pusat mudah-mudahan Allah lancarkan, mudah-mudahan diberikan kemaslahatan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang membantunya baik dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan segala amal baiknya, mudah-mudahan Allah membalas kepada kebaikan mereka di dunia sebelum kelak di akhirat, dipanjangkan usia mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, diberikan kesehatan yang sempurna, digabul hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna. Rabbi faqihna. Sawa
usurul manun waqfiris sur'an ta'akraman satar waqfiris sur'an ta'akraman satar wa salatullah man ilal haqqi da'ana wa wafa bi kitabin fi ilin nasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar wa ala sahbil masabihil ghurar ya Allah manfaatkan ilmu kami berilah kami ilmu yang berguna jadikan kami orang yang mengerti agama Islam beserta keluarga handai tolan tetangga laki perempuan berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha kata perbuatan berilah kami rizki yang halal teman bertakwa yang diberikan semua kebaikan dijauhkan segala kejahatan ya Allah beri kami kedamaian hati penuh dengan kegembiraan hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum menjelang dosa-dosa kami Engkau ampunkan hanyalah Engkau pemberi ampunan salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajar kebenaran pembawa kita sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian serta keluarganya yang mulia lampu terang benderang Allah di Nabi udah waj'alna mimman yusari fi ridha wa la tudlina awliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa ahsab hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya nabi